Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jadira Kamandari, NIM 19046120139. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen 2.02 dengan mata kuliah Etika Bisnis dan Dosen Pengampu bab akhir MM. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran etika bisnis di tengah wabah COVID-19. Pertama, etika bisnis adalah pedoman dalam menentukan benar atau tidaknya suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan ataupun individu dalam menjalankan bisnis. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2 pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan di Provinsi Hubei, Cina pada Desember 2019. Di tengah pandemi virus corona yang saat ini terjadi di seluruh dunia, tak sedikit perusahaan, lembaga, dan institusi yang mengalihkan aktivitas kerjanya ke rumah dengan memperlakukan work from home atau WFH. Namun, tidak semua jenis pekerjaan bisa dikerjakan dari rumah, terutama sektor-sektor yang bergerak di bidang jasa dan pelayanan. Untuk itu, pemerintah melalui laman resmi covid19.go.id mengeluarkan panduan bagi industri dan pelaku usaha yang masih menjalankan operasional kerja di tengah wabah ini. Semua ini dikeluarkan untuk menjaga keselamatan semua pihak, terutama para pekerja atau karyawan yang masih harus keluar rumah untuk bekerja. Ada beberapa poin dalam panduan tersebut. Yang pertama, sampaikan pada karyawan sakit agar istirahat di rumah meski hanya demam ringan, batuk, atau pilek. Yang kedua, bila memungkinkan, atur karyawan agar karyawan bekerja dari rumah. Yang ketiga, hindari pertemuan besar. Sebagai pengganti, bisa lakukan conference call. Keempat, pastikan karyawan mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir dengan benar. Jangan bersalaman dan mengikuti etika saat batuk atau bersin, atau dengan tutup dengan siku terlipat atau tisu yang langsung dibuang. Yang kelima, siapkan dispenser cairan pembersih tangan di tempat-tempat penting seperti dekat pintu masuk atau keluar, saklar lampu, tempat makan, kasir, toilet, dan lain sebagainya. Yang keenam, pastikan sabun dan air mengalir tersedia di toilet. Yang ketujuh, identifikasi orang-orang beresiko dan bersama mereka diskusikan opsi-opsi bekerja atau kerja dari rumah dan lain-lain. Yang kedelapan, buat kebijakan yang lebih fleksibel yang memungkinkan karyawan bekerja dari rumah karena merawat anggota keluarga yang sakit. Kesembilan, hindari perjalanan bisnis dan bila harus maka tetap waspada selama perjalanan. Yang ke-10, pasang poster-poster pencegahan COVID-19 di tempat kerja. Yang ke-11, secara teratur bersihkan permukaan benda-benda yang sering disentuh karyawan dengan cairan disinfektan, semisal komputer, meja-meja, dan gagang pintu. Ada sebuah contoh bisnis atau usaha yang masih dijalankan di tengah wabah COVID-19 ini. Yaitu usaha yang menjual produk seperti masker, hand sanitizer, dan juga sabun pencuci tangan. Dengan munculnya wabah COVID-19 ini, semakin banyak orang atau konsumen yang mencari produk-produk tersebut untuk dipakai secara pribadi, terutama konsumen yang sudah berkeluarga. Mereka membeli produk-produk tersebut dengan harga yang sangat tinggi agar tetap stay safety atau mencegah penyebaran COVID-19 tersebut. Bahkan ada beberapa atau banyak sekali oknum yang sangat tidak bertanggung jawab yang membeli produk masker, hand sanitizer, dan sabun pencuci tangan tersebut ke produsen dengan harga yang sangat murah, lalu ia menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi untuk mendapatkan keuntungan, sehingga ia melanggar etika dalam berbisnis, yaitu merugikan orang lain dengan mengambil keuntungan yang sangat banyak. Lalu bagaimana cara kita mengurangi oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu? Contohnya, kita sebagai penjual atau produsen sebaiknya menjual produk-produk tersebut dengan membuat batasan maksimal pembelian produk agar tidak ada oknum yang bisa mengambil keuntungan yang sangat banyak. Terus kita juga sebagai penjual harus bisa, kalau bisa, menjualnya melalui online, karena jangan sampai kita face to face bertemu atau berkumpul hanya untuk menjual itu barang-barang tersebut.
atau kalau bisa hindari dari walaupun kita menjalankan usaha tersebut, hindari untuk bertemu, seperti misalnya tata cara pembayarannya kalau bisa melalui transfer bank atau yang lainnya. Terima kasih.